Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Kamil Furkon dari Teknik Instrumentasi Kilang tingkat 3 dengan NIM 181440013 akan mempresentasikan tentang project DCS saya tentang Control Feed Tank T102. Di sini saya mengambil referensi dari KKW saya sendiri waktu tingkat 2, di mana saya mengambil judul ini di PPSD Migas. Sini langsung saya jelaskan bagaimanakah alur proses di project saya ini. Di sini ada feed tank T102 yang dimana isinya itu adalah berupa crude oil yang akan diolah di proses pengolahan. Dimana feed tank ini akan dipompa keluar dengan menggunakan pompa 1003, kemudian akan masuk ke dalam heat exchanger. Akan tetapi sebelum masuk ke dalam heat exchanger, aliran dari crude oil tersebut harus diatur agar fluida yang di dalam heat exchanger itu dapat mengantarkan panas dengan baik dan tidak ada mengalami kesalahan, sehingga flow-nya itu harus dikontrol. Dimana di sini menggunakan flow transmitter. Flow transmitter ini menggunakan sensor yaitu orifice. Dari orifice itu mengirimkan sinyal ke flow transmitter dan kemudian dikirimkan ke flow indicator controller berupa sinyal 420 mA. Di sini disebut yaitu PV atau proses variable dari sebuah plan. Kemudian dari flow indicator controller ini mendapatkan sebuah manipulated variable atau sebuah hasil yang dapat membuat alirannya ini menjadi stabil, yaitu berupa Kp, Ti, dan Td. Nah, kemudian setelah didapatkan sebuah manipulated variable tersebut dikirimkan ke I2P converter, yang dimana untuk mengkonversi dari sinyal 420 mA menjadi 315 PSI. Kenapa demikian? Karena di sini pompa itu menggunakan yang namanya sinyal air atau udara agar dapat menggerakkan aktuatornya. Kemudian kita lanjut saja, bagaimanakah cara membuat plan ini di dalam sebuah DCS. Langsung saja saya itu menggunakan DCS itu dari DCS Centum VP-nya itu saya aplikasikan di Oracle VM VirtualBox Manager. Begini spesifikasinya. Menggunakan sistem yang base memorinya 4096 MB, boot ordernya floppy, optical dan hard disk, accelerationnya ini video memorinya 128 MB, dan seterusnya. Langsung saja jika DCS Centum VP-nya itu di run, maka akan membuka Windows XP. Dan untuk membuat sebuah rangkaian DCS itu kita bisa membukanya di System View. Nah, di sini sudah terbuka sebuah System View. Nah, di System View ini kita itu bisa membuat yang namanya itu FCS, HIS, dan lain-lain. Di sini bagaimanakah cara membuatnya? Yaitu pertama create new, kemudian kita create new FCS. Kemudian di sini di create new FCS ini kita bisa memilih station type yang ada seperti pada lapangan pengaplikasiannya. Nah, setelah kalian dipilih dengan sesuai dengan station type yang ada di lapangan, yang lain ini dibiarkan saja default. Dan kemudian klik OK. Nah, jika sudah klik OK, maka akan muncul tampilan seperti ini, yaitu Common Batch FCS 101 dan HIS 0164. Nah, langkah pertama untuk membuat sebuah DCS itu adalah membuat sebuah input output modulnya. Jadi di input output modul ini kita menentukan berapakah input dan outputnya. Di sini kita langsung buka saja. Di sini sudah saya buat nama filenya itu 1AA I143H. Di sini dibuatlah yaitu input signalnya itu adalah satu buah. Kemudian kita lanjut ke input output modul yang kedua, yaitu membuat juga satu buah output. Nah, kemudian setelah membuat input output modul, kita berlanjut ke sebuah function block. Nah, di function block ini gunanya adalah untuk membuat seperti kerangkanya kayak gitulah, biar bisa mengirimkan sebuah sinyal. Karena tadi diatur input dan output modulnya itu ada 1 dan 1 seperti gambar ini,
Saya membuat saja langsung di sini, yaitu sebuah rangkanya. Di sini bisa insert yaitu function block. Function blocknya bisa dipilih di sini, banyak sekali pilihannya, link block segala macam, tergantung dengan plan yang akan diaplikasikan. Nah, kemudian setelah dibuat function blocknya, jadilah seperti milik saya ini. Nah, di sini ada yang namanya itu flow transmitter 01, kemudian ada flow indicator controllernya dan control valve-nya. Di sini flow transmitter itu menjadi masukan bagi controller, dan controller tersebut akan memberikan keluaran yang akan mengefek kepada control valve-nya. Setelah membuat blok ininya, kita langsung kembali ke sistem view-nya. Setelah itu dari FCS 101 kita beralih ke HIS 0614. Di sini kita lihat ada configuration-nya, kita bisa klik di sini TR, yaitu TR0001. TR001 kemudian di setting seperti ini. Ini settingan milik saya, yaitu ini apakah data yang keluar di saat controller itu ada apa saja, itu FIC01 SV atau set value, kemudian FIC01 PV atau process variable, dan FIC01 manipulated variable. Kemudian sisanya dibiarkan default. Setelah itu lanjut ke Windows-nya. Nah, di sini kita itu bisa membuat yang dinamakan itu seperti ini. Membuat sebuah. Nah, di sini adalah gambar controllernya. Controllernya itu saya menggunakan yang paling kiri ini saja biar lebih gampang. Kemudian di sini untuk mengeditnya itu bisa klik properties, kemudian bisa diedit-edit seperti itu. Kemudian setelah mengatur itu, kita mengatur ke GR001 atau yaitu bagaimanakah penampakan dari plan kita. Di sini kita bisa membuatnya tergantung dengan selera masing-masing. Di sini membuatnya itu menggunakan sebuah panel-panel yang ada di sebelah kiri ini berdasarkan dengan project masing-masing. Di sini membuatnya itu cukup memakan waktu, tapi hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Di sini adalah tanknya, kemudian masuk ke pompa, kemudian ada pressure transmitter di sini agar menghindari pompa dari kelebihan tekanan. Kemudian di sini ada valve, ada control valve, dan ada valve lagi, dan kemudian akan masuk ke HE atau heat exchanger. Di bawahnya ini ada bypass valve, yang mana gunanya jika terjadi error di control valve-nya, maka fluida atau kontrol atau crude oil-nya itu bisa masuk melalui bypass valve dengan dua valve di sini ditutup. Sebelum itu, sebelum masuk ke heat exchanger, maka flow-nya tersebut harus diatur agar fluida yang masuk ke dalam exchanger itu panas dan dinginnya itu sesuai dengan yang diinginkan. Seperti saya tadi jelaskan, nah ini adalah flow output feed tank-nya. Itu setelah jadi seperti ini, kita bisa langsung mencoba di DCS-nya dengan cara kita klik di sini di FCS, diklik kanan, kemudian ke FCS dan test function, dan HIS ini oke. Dan kita tunggu sebentar. Sambil menunggu, saya akan sedikit menjelaskan tentang alarmnya. Alarmnya itu bisa dilihat di window, kemudian di CG003. Nah, di sini ada alarmnya untuk ditampilkan nanti di Centum VP-nya. Nanti bisa disetting seperti ini, SW600, kemudian SW602 dan SW603 switch-nya, ST301, kemudian TM301 dan CT301 seperti itu. Nah, kemudian di sini kita lihat juga di switch dev-nya diaplikasikan seperti ini. Kita bisa mengatur di SW600. Nah, kita bisa mengatur di SW600 ya, teman-teman.
DSW ke 600. Maaf. Nah, di sini kita atur di SW 600 itu tag name-nya akan SW 600 dan tag command-nya itu start switch. SW 602 itu switch, SW 603 dan kemudian start, seperti itu. Kemudian saya akan sedikit jelaskan lagi, yaitu ada di sini yang namanya di message ini kita membuka di OG 101. OG 101 ini dibuat message-nya itu sequence, finish dan color-nya red. Kemudian related window name-nya itu jadi CG0003. Seperti itu. Nah, ini function box yang tadi. Ini kita langsung saja lihat di DCS-nya. Maaf. Bisa dilihat di sini. Nah, di saat DCS Centum PP-nya sudah terbuka seperti ini, kita itu bisa call satu-satu dari DCS kita tadi yang telah kita buat. Yang pertama contohnya itu saya call yang namanya GR001 atau sebuah plan-nya itu. Nah, beginilah tampilannya. Dan setelah itu bisa call CG001 ke controllernya, kemudian diklik di sini agar muncul, dan kemudian di sini sudah muncul controllernya. Jadi kita bisa mengatur plan ini dari controller ini. Kemudian kita bisa buka yang namanya itu CG003 atau alarm, switch alarmnya. Nah, di sini SW600 muncul, dan SW602 dan SW603 seperti itu. Kemudian yang di sini yaitu ST301, ini TM301, dan setelah itu CT301. Kemudian klik OK. Nah, maka akan muncullah gambar seperti ini, yaitu SW600, SW602, dan 603. Di sini ada ST301, TM301, dan CT301, maaf. Nah, di sini ini fungsinya itu sebagai switch alarm. Jadi jika alarmnya itu diatur berapa persen, maka alarm itu akan bunyi melalui switch ini, dan pengaturannya di sini. Ini ada time seperti itu. Kemudian lanjut ke plan saya. Di sini FIC. Nah, di sini kita ubah, yaitu modenya itu menjadi, ini kan manual, ini tandanya manual. Kemudian ini automatic dan ini cascade. Karena berhubung saya tidak menggunakan mode cascade, saya menggunakan mode satu controller saja. Kemudian saya buat ini automatic, langsung oke. Nah, kemudian di sini udah berubah ya menjadi automatic. Setelah itu kita bisa atur SP-nya. Nah, SP-nya itu misal kita ingin set point-nya itu flow-nya itu sebesar 60%. Kemudian kita klik enter. Nah, SP-nya itu akan berubah menjadi 60%, dan MV-nya itu akan keluar dan akan memberikan perubahan kepada proses variabelnya sampai dengan 60%. Jadi jika proses variabelnya ini mencapai 60%, maka project ini bisa dikatakan berhasil, seperti itu. Nah, kemudian kita menunggu sampai maksudnya proses variabelnya itu mencapai 60%. Nah, di sini itu contoh pengertiannya itu seperti ini ya. Jadi ini controllernya itu berupa PV, SP, dan MV. PV-nya itu adalah flow yang dikirimkan dari transmitter. Kita mengatur set point di flow indikator kontrolnya itu sebesar 60%. Kemudian proses variabelnya naik dan membuat manipulated variable yang kiriman dari FIC ke counter valve, sehingga akhirnya flow tersebut akan stabil di
60%. Seperti itu. Ini sambil menunggu sedikit lagi maka akan stabil. Kemudian di sini kita bisa lihat PV-nya itu sudah 59,9%, yaitu 0,1% lagi mencapai set point, sehingga bisa dikatakan prosesnya ini sudah terbilang stabil. Mungkin sekian saja presentasi project DCS dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.